Film ini memiliki 3 subcerita, di mana cerita pertama berjudul Rambut Palsu. Seorang kakek memotong rambut dari mayat seorang wanita. Tampaknya kakek itu akan menjual rambut itu agar mendapatkan uang. Sementara itu di tempat lain, seorang anak pemilik toko rambut palsu yang bernama Mai mendapat telepon dari orang tuanya. Orang tuanya menelpon untuk menyuruh Mai agar memberikan bonus akhir tahun kepada karyawan toko yang bernama Som. Setelah itu orang tuanya ingin berbicara kepada anak yang satunya lagi yang bernama Min. Mai pun segera menyuruh Som untuk memanggilkan Min agar gantian mengangkat telepon. Sesaat sebelum mengangkat telepon, Min menggerutu karena kaosnya dipakai Mai. Lalu tak lama kemudian Mai mendapat seseorang yang mau menjual rambut. Mai menerimanya dan ia begitu senang karena kualitas potongan rambut itu begitu bagus. Lalu setelah Mai memberikan uang, orang yang menjual tadi tampak terburu-buru untuk segera pergi. Setelah itu Mai segera mencuci potongan rambut tadi lalu mengeringkannya dengan cahaya lampu. Setelah rambut itu kering, Mai menyisir rambut itu lalu mengikatnya dengan rapi. Jam pulang kerja telah tiba. Min meminta izin kepada Mai untuk keluar sebentar. Sementara Som izin untuk segera pulang saja. Saat Som pulang itu, Mai tak lupa untuk memberikan bonus akhir tahun yang dititipkan orang tuanya kepadanya. Setelah itu Mai ingin pergi ke kamar mandi dulu untuk membersihkan muka. Namun tiba-tiba ia dibuat terkejut karena hidungnya tiba-tiba mimisan. Ia pun segera membasuhnya. Melihat air yang menggenang, Mai segera mencoba untuk membersihkan tempat pembuangan. Ternyata yang membuat tersumbat air adalah beberapa helai rambut. Dan Mai dibuat sangat takut ketika tiba-tiba lubang pembuangan air itu keluar sebuah tangan yang menjalar ingin mendekapnya. Seketika Mai langsung tersadar karena ternyata hal yang ia alami barusan hanyalah mimpi buruknya. Lalu tak lama kemudian Mai mendengar barang jatuh. Ia pun mencoba mencari sumber suara itu. Namun ternyata hal itu merupakan ulah teman-teman Min yang bernama Lin, Pon, dan Jum yang hanya tengah menakut-nakuti Mai. Min mengajak ketiga temannya itu untuk nongkrong di lantai atas toko. Mengetahui hal itu, Mai segera menutup pintu toko. Dan saat nongkrong itu, Pon menceritakan sebuah kisah horor mengenai hantu rambut. Hal itu jadi membuat Lin agak takut mendengarnya dan jadi ingin segera mengisi minuman. Lalu saat Min mengantar Lin untuk mengambil minuman di bawah, Lin malah jadi ingin memakai potongan rambut yang ada di toko itu. Dan kebetulan potongan rambut yang Lin pilih merupakan potongan rambut yang baru saja dijual oleh orang tadi. Mengetahui hal itu, Mai jadi marah karena seharusnya Min mengingatkan kepada temannya itu untuk tak sembarangan mengambil sampel rambut palsu. Namun Min malah gantian memarahi Mai karena dirasa terlalu membesar-besarkan masalah rambut itu. Min jadi sekalian mengungkapkan kekesalannya kepada Mai yang telah memakai kaos dirinya. Sudah sejak lama Min benci kepada Mai lantaran mengetahui kedua orang tuanya jadi lebih tampak perhatian kepada Mai daripada kepada dirinya yang merupakan anak kandungnya. Ternyata Mai ini merupakan anak angkat yang telah menjadi saudara Min. Lalu Min tak ingin bercekcok lebih lama sehingga ia pun segera menyuruh Lin untuk mengembalikan rambut palsu itu. Lin yang tampak agak takut mengembalikan rambut palsu itu pun terpaksa mengembalikannya seorang diri. Dan tiba-tiba saat mengembalikan rambut palsu itu dari arah belakang, Lin dicongkel mata sebelahnya oleh hantu. Mai dan yang lain yang mendengar cerita Lin itu pun segera mendatanginya. Dan mereka semua dibuat terkejut ketika mengetahui aliran darah yang menetes dari atas. Yang ternyata darah itu bersumber dari mata Lin yang kepalanya telah putus. Lalu tiba-tiba tanpa hantu seorang wanita muncul sehingga hal itu langsung membuat Mai dan yang lainnya langsung lari ketakutan. Mereka semua segera cepat-cepat membuka gembok pintu toko. Namun karena saking paniknya, Pon malah mematahkan kunci gembok itu. Melihat hal itu, Jom langsung berinisiatif untuk mencari besi berat untuk digunakan mematahkan gembok itu. Namun saat tengah mencari itu, Jom tiba-tiba berteriak keras. Mendengar hal itu, Mai, Min, dan Pon segera mencari Jom. Saat telah menemukannya, Jom mengaku tubuhnya seperti tengah tertarik. Pon pun mencoba untuk menarik Jom. Namun hal itu digagalkan oleh sebuah tangan gaib yang kemudian tiba-tiba membanting tubuh Jom sampai ia mati. Mai, Min, dan Pon pun langsung berlari ketakutan lagi. Lalu tiba-tiba Mai mendapat sebuah penglihatan mengenai asal-usul potongan rambut yang dijual oleh orang kemarin. Saat Min mencoba terus menyadarkan Mai dari penglihatannya itu, tiba-tiba Pon ditemui oleh hantu tadi yang ternyata seorang wanita. Saking takutnya, Pon berjalan mundur sampai tersandung ke sebuah paku penyisir rambut. Paku-paku itu menusuk dada Pon sampai mati. Mai kembali mendapat penglihatan lagi. Kali ini penglihatannya itu begitu jelas yang ternyata rambut yang dibawa oleh orang kemarin merupakan rambut dari mayat wanita yang diambil oleh kakek di awal cerita. Mai jadi paham bahwa hantu wanita yang menampakkan diri itu merupakan arwah gentayangan dari mayat pemilik rambut yang dijual itu. Lalu Min mencoba meminjam HP Mai untuk mencari bantuan.
Namun saat Min mau menelpon, tiba-tiba lampu padam dan di belakang Mai tampak hantu wanita gentayangan itu muncul lagi. Hantu wanita itu tampak akan mau mencekik leher Mai. Min mencoba untuk segera menolongnya, namun hal itu terlambat karena hantu itu telah berhasil memasukkan Mai ke dalam ruang lampu pijar. Min segera ingin membuka ruang itu, namun tiba-tiba ruang itu menaikkan suhunya hingga 99 derajat Celcius. Hal itu langsung membuat kaca ruang itu meledak sampai mementalkan Min. Lalu keesokan paginya, Min terbangun setelah mendengar ayah dan ibunya telah kembali ke toko. Ia pun segera meminta tolong kepada kedua orang tuanya itu. Namun ia langsung dibuat terkejut karena suaranya tak bisa didengar. Dan malahan ia melihat Mai yang masih hidup yang langsung memeluk ibunya. Min baru sadar ternyata ia telah mati akibat terkena tusukan pecahan kaca di perutnya. Sementara Min yang memeluk ibunya itu tampak sepertinya juga telah mati dan kini tubuhnya dirasuki oleh hantu wanita itu. Kemudian dilanjut dengan subcerita yang kedua yang berjudul Mayat Pengantin Wanita. Seorang dokter muda tengah magang pada seorang bu dokter perawat mayat. Di hari itu, bu dokter perawat itu memberi tugas kepada dokter muda magang itu untuk menjaga dua mayat yang berada di dalam peti, di mana dua mayat itu merupakan seorang pengantin baru yang bernama Mike dan juga Cherry. Sebelum menyerahkan tugas itu kepada dokter muda itu, bu dokter itu memberikan pesan agar jangan masuk ke dalam kamar pengantin kedua mayat itu semasa masih hidup. Dan juga untuk tak lupa menyalakan dupa sesekali waktu. Namun setelah bu dokter itu pergi, dokter muda magang itu merasa sangat berani masuk ke kamar dua mayat pengantin itu untuk rebahan. Dan tiba-tiba sebuah cenderamata mata patung replika pengantin di kamar itu berbunyi. Setelah beberapa menit kemudian, dokter muda itu segera menyalakan dupa sesuai anjuran dari bu dokter tadi. Lalu tiba-tiba sebuah tokek terjatuh dari langit-langit rumah dan menimpa peti Cherry. Dokter muda itu segera mencoba untuk mengusir tokek itu. Namun tokek itu malah lari ke dalam sela kedua kaki Cherry. Dengan perasaan yang agak gugup, dokter muda itu mencoba untuk meraih tokek itu. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan peti Mike yang berada di sebelahnya tergeser sampai membentur peti Cherry. Sehingga ia pun jadi membiarkan tokek tadi dan mendorong peti Mike agar tidak mepet ke peti Cherry. Lalu dokter muda itu ingin kembali ke kamar pengantin Mike dan Cherry. Saat berada di sana, ia jadi kepo mengenai kehidupan kedua mayat pengantin itu. Ia jadi membuka laci yang berada di sana dan mendapati sebuah kaset rekaman VCD dan juga sebuah kamera. Saat ia mencoba memainkan kaset VCD itu, ternyata sudah tak bisa diputar. Namun saat ia menyalakan kamera itu, ia dibuat terkejut karena terdapat foto Cherry yang terkena luka lebam. Kini dokter muda itu jadi mengerti bahwa sepertinya Cherry mati karena dihajar oleh Mike. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba dokter muda itu kembali mendengar bunyi peti Mike yang membentur ke peti Cherry. Mendengar hal itu, dokter muda itu menduga mayat Mike terus ingin mencelakai mayat Cherry. Ia pun segera kembali mengecek kedua peti itu. Namun yang ia dapati adalah untaian helaian benang kain pengantin Cherry yang menjalar sangat panjang. Dokter muda itu jadi mengikuti arah untaian benang itu dan akhirnya mengarah ke Cherry. Tampak Cherry tengah meminta tolong kepada dokter muda itu. Namun saat dokter muda itu mencoba untuk meraih tangan Cherry langsung didekap oleh Mike. Seketika dokter muda itu langsung berteriak dan terbangun dari tidurnya. Ternyata kejadian barusan hanyalah mimpinya. Dan bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba kaset VCD yang kemarin dapat diputar dan memperlihatkan tayangan ketika Mike mencoba untuk mengikat kedua tangan dan juga kaki Cherry semasa masih hidup yang akan memberlangsungkan pernikahannya. Dokter muda itu jadi kepo mengapa semasa hidupnya ia menyakiti Cherry sampai mati. Lalu saat dokter muda itu mengecek peti Cherry, ia jadi paham bahwa luka goresan di leher Cherry sepertinya merupakan akibat digorek oleh Mike. Dokter muda itu pun jadi memutuskan untuk memisahkan peti Mike dengan peti Cherry dengan ditempatkan di ruang kamar yang lain. Dokter muda itu juga mengikat peti Mike itu dengan tali agar lebih dirasa tidak bisa memberontak lagi. Lalu setelah itu dokter muda itu mengeluarkan mayat Cherry untuk ia kencangkan jahitan di leher dan juga dadanya. Dokter muda itu jadi merasa kasihan kepada Cherry sehingga mulai pada hari itu ia terus merawat mayat Cherry. Tak terasa dokter muda itu jadi jatuh hati kepada Cherry sampai mulai menyiumi badan Cherry. Dan beberapa hari terus berjalan. Dokter muda itu terus merawat mayat Cherry dengan mengajaknya duduk di teras dan juga memandikannya. Bahkan dokter muda itu meletakkan mayat Cherry di sampingnya ketika ia tidur di malam hari. Lalu di suatu malam tiba-tiba dokter muda itu dikejutkan dengan suara peti dari mayat Mike. Saat ia mengeceknya, ternyata peti Mike telah hilang dari sana. Dokter muda yang ketakutan itu segera berlari ke kamar lagi. Namun ia dibuat terkejut kembali ketika mengetahui mayat Cherry yang ia taruh di atas kasurnya juga telah hilang. Lalu tiba-tiba seluruh jendela di rumah itu langsung tertutup.
Dokter muda itu jadi takut, apalagi tiba-tiba kakinya merasa ditarik oleh tangan dari bawah kasur. Dokter muda itu langsung berusaha untuk lepas dari genggaman tangan itu. Namun setelah berhasil lepas, dirinya malah mendapati mayat Mike. Setelah itu muncul gambaran Jari saat masih hidup yang pada saat mau menikah ia menangis karena mau diikat oleh Mike. Ternyata Mike melakukannya karena saat mau menikah Jari terkena gangguan mental. Lalu saat Mike akan mengikat tangannya, Jari dapat lepas kemudian memecah cendera mata lalu kabur. Mike yang mencoba untuk menghentikannya malah terkena tebasan cendera mata hingga mati. Jari yang terkena gangguan mental itu jadi semakin kacau dan akhirnya memilih untuk bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri dengan menggunakan cendera mata itu. Dokter muda yang akhirnya sadar bahwa ternyata yang melakukan pembunuhan adalah Jari pun segera lari. Namun hal itu tak berhasil karena arwah Jari langsung mencekik leher dokter muda itu, kemudian memasukkannya ke dalam petinya. Dan subcerita yang terakhir berjudul Waktu Lembur. Di sebuah perusahaan online marketing dan web design terlihat seorang pegawai wanita yang tengah lembur. Pegawai wanita itu tampak sedang asik melakukan chatting dengan kenalannya di aplikasi Facebook. Pegawai lain yang bernama Bom mengecengin pegawai itu. Lalu temannya yang bernama Nging segera mengajak Bom untuk berhenti mengganggunya dan lekas membeli cemilan di lantai bawah. Lalu saat akan turun menaiki lift, Bom iseng untuk mencoret wajah satpam yang ada di sebelah lift itu. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba mereka berdua ditampakin hantu kepala putus. Sontak Bom maupun Nging langsung berteriak keras kemudian segera masuk ke dalam lift. Pegawai wanita tadi sedikit mendengar suara teriakan itu, namun dirinya malah acuh dan terus melanjutkan chattingannya di aplikasi sosmed itu. Lalu tak lama kemudian pegawai wanita itu dibuat takut dengan keadaan yang tiba-tiba semua komputer menyala sendiri. Namun ternyata kejadian barusan merupakan perbuatan dari pegawai lain yang bernama Ti dan Karan. Mereka berdua merupakan pegawai yang sangat usil. Sampai-sampai saat selesai mengerjai Bom dan Nging, Karan juga iseng menakuti Ti dengan topeng monster saat selesai mengambil rokoknya yang jatuh. Lalu setelah itu saat Karan mau ke lantai bawah membeli minuman, ia ditampaki sebuah kursi yang bergerak sendiri. Dan saat ia mencoba untuk mendekatinya, barulah ketahuan bahwa ternyata kursi itu digerakkan oleh Nging dan Bom. Ternyata mereka berdua yang akan mau lembur juga ingin iseng untuk menakut-nakuti Karan. Namun aksi penakutan Nging dan Bom itu tak terlalu menakuti Karan, sehingga Karan pun segera melanjutkan untuk pergi ke lantai bawah. Namun saat mau menaiki lift, dirinya juga iseng untuk mencoret wajah satpam yang ada di sebelah lift itu. Setelah Karan menaiki lift, satpam itu mendapat telepon dari seseorang. Tampak telepon dari seseorang itu begitu genting sampai satpam itu jadi begitu panik. Sementara itu Bom dan Nging yang telah membeli cemilan di lantai bawah telah kembali naik ke atas. Mereka berdua telah melupakan kejadian horor yang menimpanya tadi. Dan kini mereka berdua ingin berpamitan kepada Ti untuk lekas pulang. Ti mengerti kemudian mempersilahkan Bom dan juga Nging untuk pulang duluan. Kemudian Ti jadi merasa haus. Ia pun segera berjalan ke ruang istirahat yang terdapat kulkas minuman. Namun saat tiba di sana, ia seperti ditampaki oleh sebuah hantu wanita berambut panjang. Namun saat ia menyalakan lampu di ruang itu, hantu wanita berambut panjang itu telah hilang. Tak berhenti sampai di situ saja, saat ia mau membuka kulkas minuman, tampak pintu kulkas itu seperti terbuka sendiri terus-menerus. Karan yang telah membeli minuman hanya merasa heran dengan mimik muka Ti yang agak ketakutan itu. Untuk itu Karan memberikan beberapa cemilan kepada Ti. Lalu saat Karan pergi, tiba-tiba dari dalam kulkas itu muncul hantu wanita berambut panjang tadi dan akan mendekat Ti. Ti tentu sangat takut, kemudian langsung lari terbirit-birit. Saat masih dalam berlari ketakutan itu, dirinya ditampakin oleh hantu berwajah hancur. Ti jadi semakin bertambah sangat takut sehingga langsung jatuh pingsan. Ternyata hantu wanita berambut panjang dan juga wajah meleleh tadi hanyalah perbuatan Karan, Bom dan Nging. Mereka tampak senang telah bisa membuat Ti ketakutan seperti itu. Namun saat Bom membangunkan Ti, ia mendapati bahwa Ti tidak bernafas. Sontak mereka bertiga begitu jadi sangat takut dan merasa bersalah. Namun Karan menyuruh Bom dan juga Nging untuk tenang karena dirinya mengaku akan bertanggung jawab atas kejadian itu. Setelah itu Karan pergi ke ruangan kerjanya kembali. Lalu saat Nging menyuruh Bom untuk memejamkan mata Ti, Ti tiba-tiba langsung terbangun dari kematiannya itu. Ternyata sedari tadi Ti gantian balik mengerjai mereka semua dengan berpura-pura sudah tidak bernafas. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari ruang Karan. Mereka bertiga pun langsung dibuat terkejut ketika mengetahui Karan telah gantung diri saat mengecek di ruangannya. Namun ternyata hal itu merupakan prank semata karena Karan masih hidup.
Nging jadi sudah kesal karena tindakan mereka semua yang terus-menerus melakukan prank. Ia pun mengajak semuanya untuk lekas pulang saja. Namun Karan merasa sebelum pulang untuk sebaiknya menandai kulkas yang dibuat prank tadi dulu dengan menulis telah rusak. Melihat hal itu Ti berniat untuk membantu dengan mencari lakban. Namun karena dirasa agak kelamaan, Boom pun jadi ingin membantu mencarinya. Namun saat telah mendapatkan lakban, Boom dibuat terkejut melihat Ti yang sebenarnya telah mati saat kejadian tadi. Karena ternyata Daiti telah terkena tusukan paku dari meja kerjanya. Nging dan Karan yang melihat hal itu begitu tak menyangka karena sedari tadi mereka bertiga telah terus mengobrol dengan Ti. Lalu bersamaan dengan hal itu tiba-tiba arwah Ti gentayangan di sana. Dan bersamaan dengan hal itu tiba-tiba lampu di ruang Karan padam. Mereka bertiga yang ketakutan itu pun jadi langsung menyalakan HP-nya. Saat menyalakan HP-nya itu tiba-tiba Ti telah berada di samping mereka. Mereka bertiga pun sontak langsung segera berlari dari sana. Namun saat mereka mau lari turun ke lantai bawah, ruang kerja tengah telah terkunci oleh satpam. Karan yang panik itu pun menyuruh Boom untuk mengambil kunci cadangan di ruang kerjanya. Boom yang sangat takut itu akhirnya terpaksa untuk mengambilnya, namun dengan mengajak Nging ikut bersamanya. Saat mau menuju ke ruang Karan, mereka berdua kembali ditemui oleh arwah Ti, yang kini malah menghantui dengan hamburan kertas fotokopi wajah dirinya. Mom dan Nging yang melihat hal itu tentu segera melanjutkan untuk berlari ke ruang kerja Karan. Dan setelah kunci itu berhasil didapatkan Nging, Boom dibuat terkejut kembali mengetahui bahwa ternyata Karan juga telah mati. Nging yang mengetahui hal itu jadi begitu tak menyangka. Mereka berdua jadi bisa membayangkan bahwa ternyata saat Karan ngeprank gantung diri tadi ternyata terbunuh beneran. Mengetahui hal itu Nging jadi curiga apakah Boom aslinya juga telah mati juga atau belum. Dan bersamaan dengan hal itu arwah Karan juga mulai gentayangan. Melihat hal itu Boom dan Nging langsung segera berlari untuk menuju ke lantai bawah. Lagi-lagi ternyata Karan dan Tim melakukan prank. Karena ternyata mereka berdua aslinya masih hidup. Mereka berdua tadi telah berpura-pura telah mati dengan menggunakan boneka replikasi tubuh mereka berdua. Mereka berdua yang begitu puas itu akhirnya baru memutuskan untuk lekas pulang di jam 3 subuh itu. Namun saat di lift mereka berdua bertemu kembali dengan Boom dan juga Nging. Dan bersamaan dengan hal itu tiba-tiba Tim mendapat telepon dari sekretaris kantor yang memberitahu bahwa Boom dan Nging telah mati saat jam 7 malam tadi. Saat ini satpam kantor tengah diinterogasi polisi mengenai kejadian kematian Boom dan juga Nging yang terjatuh dari ketinggian tangga lantai 3. Mengetahui hal itu Boom dan Ti tentu jadi langsung sangat takut dan segera keluar dari lift itu. Namun hal itu tak bisa mereka lakukan karena Boom dan Nging langsung mencekik mereka berdua dari belakang.